kedatangan pedagang dan kekuatan kolonial Eropa di Asia Tenggara. Pada tahun ke-16, Eropa mulai berhubungan perdagangan dan misi agama di Asia Tenggara. Negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda datang ke kawasan ini dengan bertujuan mencari keuntungan dari perdagangan dan menyebarkan agama Kristen. Portugis menjadi negara pertama yang membuka hubungan dagang di Asia Tenggara pada tahun 1511 melalui Kesultanan Malaka. Pelaut Portugis Bartolomeu Dias pada tahun 1486 melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud belayar ke India, namun gagal. Selanjutnya orang Portugis menyebutnya sebagai Tanjung Harapan Baik atau Cape of Good Hope. Dan Vasco da Gama melanjutkan ke ekspedisi Bartolomeu Dias 1498. Akhirnya Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut, India. Dalam perjalanan selanjutnya, akhirnya Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Teori heliosentris yang menyebarkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari menjadi pendorong bagi Christophorus Columbus untuk mencari rute baru ke Hindia Timur melalui jalur barat Eropa. Pada tahun 1492, Columbus memulai perjalanannya melintasi Samudra Atlantik. Dia akhirnya mencapai Kepulauan Bahama di Amerika dan mengira dia telah mencapai Hindia dan menyebutnya warga setempat sebagai Hindian dan menyebut bahwa Amerika sebagai Hindia Barat. Penerusnya, Ferdinand Magellan, melanjutkan usahanya pada tahun 1519 dan 1 tahun kemudian dia mencapai Filipina, tetapi wafat dalam kerajaan setempat. Sebastian de Elcano, penerus Magellan, berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521, tetapi bangsa Portugis telah sampai lebih dahulu. Portugis dan Spanyol terlibat dalam konflik antara kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku yang diintensifkan oleh situasi persaingan antara kedua kerajaan tersebut. Spanyol mendukung Tidore, sementara Portugis mendukung Ternate. Namun, Spanyol dan Tidore mengalami kekalahan dalam perseteruan tersebut. Inggris adalah salah satu negara yang sangat maju di Eropa. Sistem perdagangannya berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya. Perdagangan Inggris di Asia tidak didukung oleh pemerintah, tetapi oleh perusahaan-perusahaan swasta. East India Company (EIC) adalah sebuah persekutuan dagang yang mana terdiri dari pengusaha-pengusaha Inggris. Inggris mencapai Kepulauan Nusantara, tetapi pengaruhnya tidak sebesar Belanda karena EIC tertekan oleh kehadiran Belanda. Maka akibatnya, Inggris mengalihkan fokusnya ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Pada tahun 1568 hingga 1648, Belanda dan Spanyol terlibat dalam perang 80 tahun. Meskipun Spanyol melarang Belanda berdagang melalui pelabuhan Lisabon, Belanda tetap mengejar jalur perdagangan ke Hindia Timur. Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi Belanda ke Hindia Timur pada tahun 1595, menghindari Selat Malaka yang sibuk karena dikendalikan oleh Portugis yang bermusuhan dengan Belanda. Kedatangan Houtman membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan dagang Belanda lainnya di Indonesia, tetapi juga memicu persaingan di antara mereka. Prinsip ekonomi menunjukkan bahwa persaingan yang sehat antara pedagang dapat mengakibatkan penurunan harga rempah-rempah di Eropa, mengurangi keuntungan pedagang Eropa saat itu. Kemudian, Belanda merebut Malaka dari Portugis pada tahun 1641. Sedangkan Spanyol menguasai Filipina pada tahun 1560-an.
Belanda kemudian mendirikan VOC sebagai pusat perdagangan di wilayah Nusantara. Sementara Inggris mengambil alih Malaysia, Singapura, dan Myanmar melalui British East India Company. Inggris bahkan berhasil merebut wilayah jajahan Belanda selama Perang Napoleon pada tahun 1819. Raffles memilih Singapura sebagai basis pertahanan dalam usahanya menghadapi persaingan dengan Belanda. Hanya Thailand yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan Eropa. Meskipun negara ini tetap terpengaruh oleh praktik politik kekuasaan negara-negara di Asia Tenggara. Pertumbuhan nasionalisme dan sikap anti-kolonialisme di Asia Tenggara dipengaruhi oleh penderitaan yang dialami akibat penjajahan Eropa. Penindasan sosial, monopoli perdagangan, ketidakadilan rasial, serta dominasi di bidang politik dan hukum telah mengakibatkan perubahan di Asia Tenggara. Akibatnya, pada abad ke-20 muncul gerakan-gerakan nasionalisme yang berbeda di negara-negara Asia Tenggara dengan tujuan memperjuangkan hak politik dan hak asasi manusia serta mencapai kemerdekaan dari penjajahan Eropa. Gerakan ini akhirnya berhasil mengusir bangsa Eropa dari kawasan ini. Pemerintahan kolonial oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa mendirikan koloni di Asia Tenggara untuk memperluas kontrol politik dan ekonomi mereka, sehingga mereka memanfaatkan kelemahan-kelemahan lokal dan memanfaatkan persaingan antara kerajaan lokal untuk mengonsolidasikan kekuasaan mereka. Kolonialisme Eropa bersama dengan logika ekonomi kapitalisme berdampingan dan diterapkan pada masyarakat agraris di negara ketiga seperti Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Dalam sistem ini, alat produksi menjadi sekelompok orang yang disebut kapitalis, sementara petani atau pekerja harus menjual tenaga kerja mereka kepada industri. Hal ini menyebabkan terrealisasinya mereka dari sistem produksi dan hasil produksinya dibayar dalam bentuk upah. Sistem ini juga melibatkan komodifikasi pekerja dan produk yang dihasilkan. Meskipun pekerja tidak terkait oleh hubungan patronase antara petani dan raja, mereka mengalami bentuk eksploitasi lainnya. Kolonialisme Eropa memasuki negara-negara ketiga melalui fase merkantilisme yang berkelanjut ke kolonialisme. Dengan pemerintahan kolonial mengadopsi berbagai pendekatan untuk mengubah logika ekonomi tersebut. Salah satu dampak adalah ekspansi lahan pertanian dan perubahan struktur kepemilikan tanah, terutama di Asia seperti Vietnam. Proses ini juga mengubah status pertanian menjadi pekerja industri pertanian yang menyebabkan frustasi dan ketidakadilan bagi banyak petani. Di beberapa tempat, pemerintahan kolonial tetap menggunakan sistem feodal, mengakibatkan praktik eksploitasi dan pengendalian oleh elit lokal. Meskipun ada modifikasi dalam struktur masyarakat lokal, kebijakan tersebut didasarkan pada akumulasi ekonomi. Proses ini mengubah corak produksi dan memaksa petani bekerja untuk memenuhi kebutuhan pasar global yang diatur oleh pemerintah. Dampak gerakan perlawanan selama periode kolonial dan perubahan ekonomi sosial. Pemerintahan kolonial Eropa mengeksploitasi sumber daya alam di Asia Tenggara seperti rempah-rempah, hasil pertanian, dan tambang untuk keuntungan ekonomi mereka sendiri. Hal ini seringkali menyebabkan eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan lingkungan. Kedatangan bangsa Eropa juga mempengaruhi struktur sosial dan budaya di Asia Tenggara. Misalnya, mereka memperkenalkan agama Kristen dan sistem pendidikan Barat yang secara bertahap mempengaruhi pola pikir dan nilai-nilai masyarakat setempat. Pengaruh kolonialisme Eropa seringkali memicu perlawanan lokal dari masyarakat pribumi yang merasa tertindas atas kehadirannya bangsa asing. Perang-perang kolonial, pemberontakan, dan gerakan kemerdekaan menjadi bagian dari sejarah Asia Tenggara sebagai reaksi terhadap penjajahan.
Pada abad ke-20, muncul gerakan-gerakan nasionalisme yang berbeda di negara-negara Asia Tenggara dengan tujuan untuk memperjuangkan hak politik dan hak asasi manusia serta mencapai kemerdekaan dari penjajahan Eropa. Gerakan ini akhirnya berhasil untuk mengusir bangsa Eropa dari kawasan Asia Tenggara, yang mana di negara-negara Asia Tenggara ini terdapat gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh beberapa tokoh yang berbeda dan memiliki pola perjuangan yang berbeda. Contohnya di Vietnam ada Ho Chi Minh yang membentuk jaringan anti-kolonial dan menentang kekuasaan Eropa dengan strategi yang melibatkan jaringan revolusi worldwide yang bahkan melawan Amerika selama masa perang proksi. Ho Chi Minh juga sebelumnya pernah mengajukan petisi pada perjanjian Versailles. Sementara itu, di Filipina ada Jose Rizal yang memimpin kampanye Purposeful Publicity untuk memperjuangkan kemerdekaan Filipina. Rizal juga menjadi kontributor untuk koran La Solidaridad, sebuah media utama gerakan Purposeful Publicity mahasiswa Filipina di Eropa. Kemudian di Indonesia, selain Soekarno, ada Muhammad Hatta dan Tan Malaka dan banyak lagi tokoh yang lainnya yang menjadi peran penting dalam gerakan anti-kolonial dan nasionalisme. Pada dasarnya, fase kolonialisme menjadi hal yang umum terjadi di kawasan Asia Tenggara karena sebagian besar negara di sana pernah mengalami penjajahan. Secara garis besar, gerakan nasionalisme ini muncul karena adanya kesadaran bersama atas nasib dan penderitaan yang dialami akibat kolonialisme yang diberlakukan oleh bangsa asing. Nasionalisme menjadi populer karena timbul dari perlawanan terhadap penjajahan kolonial. Meskipun banyak tokoh nasionalis yang gugur dalam perjuangan melawan penjajah, semangat mereka untuk mencapai kemerdekaan dan nasionalisme masih hidup di masyarakat dan mengantarkan negara mereka pada kemerdekaan. Dan ada pun pesan penting yang diungkapkan oleh Rizal dalam El Fili, di mana ia menyatakan tentang pandangannya terhadap bangsa yang perfect dan nasionalisme. Ia mempercayai bahwa rakyat sendirilah yang mampu menentukan takdirnya dan bahwa kedaulatan harus diperjuangkan oleh rakyat, bahkan jika itu berarti untuk mengorbankan nyawanya. Rizal juga meyakinkan bahwa kemerdekaan itu dicapai melalui dasar intelektual dan etikal rakyat. Terakhir, ia juga menegaskan bahwa tidak akan ada tata kelola pemerintahan yang baik tanpa penghargaan terhadap keadilan dan kemanusiaan saat ini. Nasionalisme menjadi semakin kuat di tengah konteks politik worldwide yang ada. Negara-negara juga mulai mengutamakan kebijakan domestik mereka agar tidak lagi terpengaruh oleh paham kolonialisme yang kemudian menandakan bahwa nasionalisme